Kita mulai aja ya. Mas Wawan, kita mulai aja. Silakan Mas. Ustadznya sudah hadir sepertinya. Oke. Assalamualaikum Ustaz Fahmi Salim, ahlan wa sahlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wan nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ustadz Fahmi Salim yang sudah dan jazakallah sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung di sini untuk sebagai pemateri kajian pertama di Ramadan kita yang dikemas dalam program kolak ya, kajian online Masjid Al Barokah. Dan kemudian yang kami hormati juga teman-teman IM2 yang sudah juga menyempatkan waktunya untuk bisa join di kajian ini. Alhamdulillah kita Ramadan pertama ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa mempunyai semangat untuk mengisi ibadah Ramadan kita, salah satunya dengan thalabul ilmi atau menuntut ilmu berupa kajian. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita lakukan kajian secara online. Dan di on the spot di masjid ada beberapa karyawan yang mengikuti. Kita sediakan layar juga agar bisa mengikuti kajian ini. Kita buka kajian kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk tema kajian ini yang pertama di bulan Ramadan adalah tentang optimalisasi ibadah Ramadan di tengah kesibukan kerja ya. Karena memang notabene kita masih kondisi bekerja, sehingga kita diharapkan bisa mengatur waktu bagaimana bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan, dan di saat yang sama kita sebagai karyawan juga menjaga performansi kita, kinerja kita ya dalam bekerja di kantor ini. Kemudian ini yang seperti biasa dan kita sudah kenal ya, Ustadz kita yaitu Fahmi Salim Zubair LCMA. Aktivitas saat ini beliau Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 2015 sampai 2022, kemudian Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat ya, periode 2015 sampai 2020. Berarti sudah selesai ya. Kemudian Wakil Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Kemudian dosen Fakultas Agama Islam Universitas Profesor Dr. Hamka, UHAMKA ya. Kemudian narasumber Cahayati di iNews TV dan di Damai Indonesia TV One. Ini sekilas tentang Ustadz kita yang akan mengisi hari ini. Mungkin tak panjang lebar, tapi ada beberapa pengumuman. Jadi nanti ada sesi juga tanya jawab. Tolong teman-teman yang bertanya itu bisa menyampaikan juga nomor handphonenya, agar nanti kalau panitia memilih penanya terbaik, itu kita udah bisa langsung japri ke nomor yang bersangkutan, karena memang nanti ada semacam souvenir yang berupa saldo OPPO kali ya, kalau nggak salah dari panitia. Mungkin itu dulu dari saya. Silakan Ustadz.
Ya, silakan Ustadz. Suaranya masih belum terdengar, Ustadz. Suaranya belum terdengar. Ya, sebentar. Nah, ya, sekarang kedengaran. Sudah? Ya, sudah. Cek 1, 2. Sudah, Ustaz. Ustadz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, saudara, pimpinan dan juga karyawan jamaah Masjid Al-Barakah Indosat M2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua teman-teman yang dapat menyaksikan ya kajian Ramadan pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Ya, kita membuka Ramadan ini dengan niat dan tekad ya untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beribadah tentunya. Nah, beribadah ini jangan kita artikan secara sempit. Ya, optimalisasi ibadah di bulan Ramadan di tengah kesibukan kerja, ini kan jadi tema kita pada siang hari ini. Ya, tetapi sesungguhnya bagaimana kita mengoptimalkan ibadah di tengah kerja atau kesibukan kerja itu sebenarnya bukan satu hal yang bertentangan. Ya, atau seolah-olah ini diposisikan secara terpisah dan berhadap-hadapan. Kenapa demikian? Karena bekerja itu bisa bernilai ibadah. Bekerja secara profesional, secara baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mencari rizki yang halal, ya, niat untuk menafkahi anak, istri, keluarga di rumah, itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bernilai ibadah. Ya. Maka itu kalau kita ditanya bagaimana caranya optimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini. Ya, kita tidak perlu bingung-bingung. Ya, Anda ya, sahabat-sahabat semua, teman-teman, karyawan Indosat M2 ya, IM2 ini Anda bekerja setiap hari, disiplin, ya, tanpa menunggu bulan Ramadan pun, ya, Anda kalau bekerja dengan disiplin, teman-teman masuk kerja disiplin, kemudian melaksanakan tugas-tugas dengan disiplin, tepat waktu, kemudian sesuai dengan aturan yang berlaku, kemudian berprestasi, ya, memberikan dedikasi yang tinggi dalam pekerjaan kita, itu adalah bagian dari ibadah. Karena ibadah ini ada yang bersifat ritual, ya, yang diatur gerakannya, bacaannya, tempatnya, waktunya ditentukan dalam syariat Islam. Ya, seperti sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayar zakat, baik itu zakat mal maupun zakat fitrah di akhir Ramadan nanti, dan juga pergi haji ke Baitullah. Itu ibadah yang sifatnya ritual. Artinya apa? Ritual ini bukan berarti juga dia hanya gerakan yang tidak bermakna. Ya. Semuanya itu memiliki makna dan untuk memperbaiki kehidupan kita kalau kita hayati dengan baik dan benar. Ya. Jadi ibadah itu, ya, walaupun yang ritual, ya, dengan bacaan tertentu, gerakan tertentu, waktu tertentu, bahkan di tempat tertentu, seperti halnya ibadah haji itu diatur sampai tempat-tempatnya, cara berpakaiannya, ya,
Apa yang mesti dipakai, apa yang dilarang, tidak boleh dipakai, itu diatur sedemikian rupa. Inilah ibadah ritual. Ada niatnya dan lain sebagainya. Ada rukun-rukunnya, ada yang membatalkannya, ya, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, tetapi di sisi lain, Islam mengajarkan kita bahwa ibadah dalam pengertian luas itu mencakup pekerjaan kita, profesi kita. Ya, ada ibadah sifatnya muamalah ekonomi. Ya, kita jual beli, kita berdagang, kita bertransaksi dengan akad-akad yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bahkan kita pinjam, meminjam, sewa, menyewa, kemudian ada perusahaan ya, bagi hasil, bagi keuntungan, itu semua ada aturannya. Dan itu juga bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya kita ritual, kita hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga bahkan hubungan dengan sesama manusia. Dalam jual beli ya, ada rugi ada untung, itu juga bernilai ibadah. Ya, ibadah sosial ada ya, hubungan antar personal, hubungan antar keluarga, hubungan antar kerabat, hubungan anak dengan orang tua, ya, hubungan kita dengan saudara kandung, dengan saudara jauh, semua ini juga adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu diatur. Ya. Ada ibadah bahkan dalam bentuk perjuangan fisik, ketika umat Islam dizalimi, diperangi, ditindas, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dalam pengertian qital, untuk mempertahankan diri dan untuk menghentikan kezaliman. Perang harus berhenti ketika kezaliman itu berhasil ditumpas dan berhenti. Mereka menghentikan peperangannya. Ya. Wala waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Perangi orang-orang yang memerangi kalian. Wala ta'tadu, tapi Allah mengatakan jangan kalian berbuat melampaui batas. Kalau dia berhenti ya kita berhenti. Ya. Kalau dia minta berdamai ya kita harus terima perdamaian itu. Tentu dengan syarat-syarat yang adil, berimbang dan bermartabat. Jadi dalam kehidupan kita ini seluruhnya ini adalah bernuansa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang di bulan Ramadan ini teman-teman semua yang dirahmati Allah, adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, kita sering menyebutnya bulan ibadah karena isinya Ramadan ini ya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi itu semua bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Ramadan ini miniatur ibadah kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kita di bulan-bulan yang lain itu bisa kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, hati kita lurus, pikiran kita lurus, pekerjaan kita lakukan dengan sebaik-baiknya dengan niat ibadah kepada Allah, lalu kita mengerjakan sholat tepat waktu, 5 waktunya, kemudian setiap mendapatkan keuntungan, ya ada kelebihan harta dalam 1 tahun, mencapai nisabnya kita mengeluarkan zakat, ya. Lalu kemudian setiap tahun di bulan Ramadan kita berpuasa, lalu kemudian ketika kita mampu, kemudian kita bisa berhaji ke Baitullah. Subhanallah. Ini Ramadan ini adalah miniatur bahwa kehidupan kita ini semuanya dari A to Z itu adalah ibadah. Ya. Dari sejak kita akil balik sampai kita mati bernilai ibadah. Itu ada di bulan Ramadan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita untuk kita ya, bulan Ramadan ini. Karena Ramadan ini awal bulan ya, buku catatan amal kita dibuka. Karena akhir bulan dalam setahun ya, catatan amal kita ditutup lalu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Bulan Sya'ban. Kan ada hadisnya. Ya. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu anhu katsirum minan nas baina Rajaba ya wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang sering kita lalai.
Karena dia diapit oleh 2 bulan yang istimewa. 1 Asyhurul Hurum, bulan Rajab, 1 bulan Ramadan. Orang berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah. Nah, bulan Sya'ban ini sebenarnya kata Rasulullah adalah syahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Bulan di mana seluruh catatan amal kita ini diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam setahun. Maka artinya apa? Ya, bulan pertama buku catatan amal kita ini adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Ya. Inilah ya, kemurahannya Allah, kedermawanannya Allah untuk kita. Ya, Allah hadirkan bulan Ramadan ini sebagai bulan pertama dalam catatan amal kita dalam setahun. Dan Allah berikan kesempatan di bulan pertama itu kita memperbanyak amal soleh sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan 11 bulan berikutnya. Subhanallah, ini cara Allah. Begitu baiknya Allah, begitu rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Dan Ramadan ini dibuka sedemikian rupa, rahmat Allah, ampunan Allah, ya. Surga pintu-pintunya kemudian dibuka lebar-lebar. Neraka semua pintunya ditutup rapat-rapat. Kenapa? Untuk menunjukkan rahmat Allah. Bahwa jangan sampai ada orang yang beriman, yang berpuasa di bulan Ramadan ini, lalu kemudian masih ya dia mendekati pintu neraka, bahkan dia buka itu pintu neraka. Padahal secara simbolik, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW dikatakan, tughlaqu fihi abwabul jahim atau abwabun nar. Ya, Allah sengaja menutup pintu-pintu neraka ini supaya tidak ada hamba ini yang mendekati amal-amal buruk, amal-amal maksiat yang bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka. Ya. Dan Allah buka lebar-lebar pintu surga. Untuk apa? Untuk menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan perbanyak ibadah, perbanyak bekal. Dan sebaik bekal itu kata Allah dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kamu. Ya, ayat ini konteksnya tentang ibadah haji. Ayat ini, ya, tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena ayat itu berkaitan dengan laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masyril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli laminal ghafilin. Thumma atimmul hajj wal umrata lillah dan seterusnya sampai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Karena haji adalah miniatur kehidupan. Sebaik-baik bekal untuk berhaji, sebagaimana sebaik-baik bekal untuk kehidupan kita itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan ini adalah bulan untuk membentuk karakter ketakwaan kita. Ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Ramadan ini bulan yang istimewa, harus kita optimalkan ya, kesempatan beribadah ini. Ya, ajak keluarga kita untuk berbanyak ibadah kepada Allah. Ya, inilah bulan pendidikan keluarga yang sangat efektif. Inilah bulan untuk pendidikan jiwa dan karakter kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya. Bagaimana cara optimalisasi ibadahnya? Ya. Jadi pertama yang harus kita catat, tadi ibadah kita mulai dari kita mandi, berpakaian, ya, keluar rumah, naik kendaraan, sampai kita pulang dari kantor, semua harus kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, ini yang harus dipenuhi. Dan ketika kita bekerja, ya, setelah kita pasang niat, yang kedua jangan bermaksiat ketika kita bekerja. Supaya kerja kita bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan maksiat. Jangan kerja sambil ya, menggibah orang. Jangan kerja sambil ya memfitnah orang. Jangan kerja lalu kemudian kita nipu orang. Jangan kerja lalu kita mark up ya angka-angka atau anggaran dan lain sebagainya. Nah, ini nggak boleh. Jangan kita bekerja lalu kemudian korupsi berjamaah.
Nah itu, nauzubillah min zalik. Ya, di selain bulan Ramadan aja haram, apalagi di bulan Ramadan. Ya, itu luar biasa. Allah sudah tutup pintu neraka supaya kita nggak jatuh, malah kita yang ngetok-ngetok dan buka. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga syarat bekerja menjadi ibadah itu adalah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban ritual kita. Saat di tengah kita bekerja, tetap kita harus melaksanakan ibadah ritual kita. Misalnya apa? Ada sholat zuhur, ada sholat asar. Ya, laksanakan tepat waktu nih. Ya, insya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, tidak boleh menzalimi orang lain. Ya, ketika kita bekerja, jangan berbuat zalim kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, hasil daripada ketika kita bekerja, kita tidak boleh luput dari zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikrullah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Surat An-Nur ayat 36. Ya. Fi buyutin adzinallahu an tarfa'a wa yudhkara fi ismuhu fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ayat 36. Ayat 37-nya, rijalun la tulhihim tijarah. Ya, orang-orang yang hebat ini, ya. Orang-orang yang dipuji oleh Allah, orang-orang yang hatinya selalu, ya, senantiasa hatinya tunduk beribadah khusyuk kepada Allah adalah mereka yang la tulhihim tijarah, tidak terlalaikan oleh perdagangan, wala bay'un, dan jual beli. Ya, meskipun ada transaksi, meskipun ada perdagangan, meskipun kita di tengah pekerjaan, kita tidak lalai dari apa? An dzikrillah. Satu, berzikir kepada Allah. Ingat, ya, setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat, setiap tulisan kita dicatat oleh malaikat, setiap pergerakan kita dicatat oleh malaikat. Maka itu kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Ya. Kemudian jadikan semua aktivitas kita ini zikir, ya. Dengan bekerja dengan baik, itu adalah bagian dari zikir tubuh. Bukan hanya zikir lisan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu zikir lisan. Ya, tapi bagaimana zikir ini, ya, bisa menjadi aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tubuh kita, ya, selalu terkontrol dan berorientasi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan penipuan, tidak korupsi, tidak berbuat zalim, dan lain sebagainya. Ini tubuh yang berzikir namanya. Ya. Wa iqamis shalah, melaksanakan sholat, ya, tepat waktu. Wa ita'iz zakah, kalau sudah dapat penghasilan, ya, penghasilan kita dihitung setahun lebih, ya, mencapai nisab, subhanallah, maka kita wajib mengeluarkan zakat kita. Ya, inilah aktivitas kita semua jadi bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Jadi persoalan bekerja ini dalam Islam itu adalah bagian dari ibadah. Bahkan di dalam surat Al-Muzammil, ya, itu di ayat ke-20, Allah mendahulukan orang yang giat bekerja, itu derajatnya itu lebih daripada orang yang berperang di jalan Allah. Apa dalilnya? Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini ketika bicara tentang apa? Ya, kebiasaan bangun malam. Ya, baca Quran di tengah malam. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara min. Dan seterusnya itu wa akharun, ada diberikan keringanan. Untuk siapa? Orang yang mencari karunia Allah, pergi bertebaran di atas muka bumi ini. Ini derajatnya di sisi Allah, didahulukan daripada siapa? Wa akharun yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang berperang di jalan Allah. Jadi ini dua. Ini sama-sama jihad nih. Satu jihad cari nafkah, satu jihad perang. Membela agama Allah. Ya. Bahkan Allah mendahulukan ini, ya, yang berjihad mencari nafkah. Kenapa? Karena umat Islam nggak boleh kita ini meminta-minta. Umat Islam nggak boleh ngemis. Orang Islam nggak boleh minta-minta jadi benalu kepada orang lain. Ya, nah,
Kita harus bekerja, kita harus bersemangat, kita harus memuliakan ya umat ini dengan apa? Dengan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Nah, ini bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah sholat Jumat, nah kita disuruh untuk apa? Bertebaran di muka bumi. Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Surat Al-Jumat ayat 10. Jika kita selesai mengerjakan tugas, Al-Quran bahkan mengatakan faidza faraghta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu urusan, maka bersiap-siaplah untuk mengerjakan yang lain. Jadi nggak boleh ada ya kita ini santai-santai berleha-leha. Kita ini harus hidup itu produktif, bekerja. Ya, kalau di Barat malah bukan hanya manusia yang bekerja, uang bekerja, aset kita bekerja. Ya, gitu. Jadi gunakan itu semua potensi kita itu yang baik itu untuk mendapatkan pahala nilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini poin yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah kesibukan kerja yang tadi kita frame-nya itu adalah bingkainya ibadah, bagaimana kita bisa optimal ibadah ritual mahdoh kita? Ya, satu, disiplin waktu. Ya, di sela-sela waktu itu kan ada waktu istirahat. Ya, dan ada ketentuan dari kantor atau perusahaan bahwa kita waktu zuhur dan asar ini ya kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Ya, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bagaimana dengan membaca Al-Quran? Baca Quran, tilawatil Quran di bulan Ramadan itu nilainya luar biasa. Ya. Tidak ada puasa yang hebat tanpa membaca Quran. Tidak ada Ramadan yang sukses tanpa menghatamkan Quran. Tolong catat ini. Ya. Kenapa? Karena kita berpuasa di bulan Ramadan ini sebulan penuh, itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan untuk kita merayakan dan menghormati nikmat turunnya Al-Qur'an. Ya. Ayatnya jelas. Ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu dipilih oleh Allah. Kita berpuasa wajib hukumnya setahun sekali itu. Kenapa alasannya dipilih bulan Ramadan itu? Karena di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Jadi puasa tanpa Quran, ya, ini adalah puasa yang, mohon maaf, gagal. Ya, sebab dia tidak memenuhi syarat. Ya, tujuan disyariatkannya ibadah puasa ini adalah untuk menghormati, memuliakan Al-Quran. Ya, kalau kita puasa nggak baca Quran, berarti kita nggak memuliakan Quran. Lalu untuk apa kita puasa? Kalau kita tidak menghormati Al-Quran. Kalau tidak kita berinteraksi lebih erat dengan Al-Quran. Karena tujuan puasa dengan tujuan turunnya Al-Quran sama. Hudan lil muttaqin. Al-Quran turun menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Kitab panduan, pedoman bagi orang bertakwa itu adalah Al-Quran. Bagaimana teman-teman berpuasa Ramadan sementara dia tidak baca buku panduan, buku manualnya orang bertakwa, dia nggak baca, dia nggak hatamkan di bulan Ramadan. Saya nggak masuk nalar saya. Ya, maka itu harus dijadwalkan. Ya, baca Quran, kalau mau hatam sekali dalam satu bulan, setiap habis sholat, kalau mau gampang, nggak lama gitu ya. Ya, setiap habis sholat itu 2 lembar. Ya, 2 lembar, enteng. Ya, 2 lembar, Pak. Karena 1 juz itu 10 lembar. Ya, 1 juz 10 lembar. 10 lembar dibagi 5 waktu. 2 lembar. Ya, usahakan. Ya, kalau mau diselesaikan ada waktu panjang, ya, bisa habis subuh selesai 1 juz, silakan.
Ya, jadi nanti nggak ngoyo-ngoyo lagi, nggak bingung-bingung lagi nih. Ini jam kerja, habis zuhur, habis asar udah langsung disuruh masuk kerja kan. Nah, gimana mau baca Quran lagi 2 lembar? Nah, nggak cukup waktu. Ada waktu luang, ya habis subuh, jangan tidur, baca Quran. Ya, baca Quran 1 juz itu, ya rata-rata kalau lancar 30 menit, 45 menit. Kalau kurang lancar bisa sejam, ya memang agak lama. 1 jam bisa sampai 1,5 jam. Ya, tapi ya terserah, ya teman-teman semua bisa menjadwalkan itu bagaimana. Ya, mau 2 lembar setiap habis sholat 5 waktu, atau dibagi 2, misalnya habis subuh 5 lembar, kemudian habis tarawih 5 lembar khatam Quran. Dan itu harus dimulai dari semalam. So, kalau mulainya ntar sore, ya, nah ini nanti agak bergeser nanti waktunya. Karena 1 Ramadan itu masuknya kemarin sore, ya, waktu maghrib. Ya, jadi hitungannya nanti habisnya, ya, pas kita azan maghrib itu habis tanggal 1 Ramadan. Ya, jangan disamakan dengan tanggalan kita ya. Tanggalan kita tanggal 1 mulai jam 12 malam. Ya. Nah, jadi supaya pembagiannya enak, ya teman-teman itu habis tarawih semalam itu sudah mulai dapat setengah juz, lalu dilanjut habis subuh tadi pagi setengah juz, ya. Atau nanti sebelum maghrib sambil nunggu buka puasa, ya baca setengah juz dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak mudah optimalisasi ibadah yang seperti ini, ya, yang ritual di tengah pekerjaan kita yang sibuk. Saya bisa memaklumi, ya, teman-teman semuanya bekerja di tengah beribadah Ramadan ini di tengah kesibukan kerja. Tetapi Ramadan itu kan mengajarkan kita apa? Kedisiplinan, pengaturan waktu. Ini salah satu tujuan maqasidus syam dari bulan Ramadan adalah bagaimana kita mengatur waktu kita seefisien mungkin. Ini pelajaran dari bulan Ramadan. Pertama, kalau kita lihat ayatnya, ayyaman ma'dudat. Ya, bulan Ramadan itu kita wajib puasa, harinya udah ketahuan, terbilang. Harinya nggak lebih dari 29 dan 30 hari dalam setahun. Makanya kita harus siapkan. Siapkan agenda, siapkan mental, siapkan fisik kita, nutrisi. Ya, bagaimana kesehatan kita jaga, kemudian pengaturan pola makan, pola istirahat, ya, ini juga harus kita atur seimbang di bulan Ramadan ini agar tidak membebani pekerjaan kita. Nah ini, jadi seorang mukmin ini harus itu dilatih bulan Ramadan ini untuk bisa disiplin, bisa mengatur waktu seefisien mungkin. Satu itu, ayyaman ma'dudat. Al-Quran berbicara tentang hari. Al-Quran berbicara tentang bagaimana mengganti puasa di hari lain bagi orang yang uzur tidak melaksanakan puasa Ramadan. Ya, Al-Quran berbicara tentang menyempurnakan bilangan, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ya, ketika kita bekerja kita juga harus apa? Ya, berorientasi kerja kita ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi di ayat 187. Ya, ini efektivitas, efisiensi waktu itu diatur sedemikian rupa. Batasan kapan kita buka puasa sampai ketika masuk waktu fajar shadiq, ya, artinya itu azan subuh, ini waktunya itu fajar shadiq, di mana kita sudah nggak boleh lagi makan minum, harus berhenti. Ya, karena sudah masuk waktu fajar shadiq, itu azan subuh. Ya, ini dalam satu ayat ini ya digambarkan. Ya, kamu pada malam hari itu ada kegiatan apa? Ada kegiatan tarawih, qiyamul lail, ya toh? Ada di situ dihalalkan berhubungan badan dengan istrimu. Ya, uhilla lakum lailatul siyamir rafath. Itu harus dilakukan seefisien mungkin, Pak. Ya, bagaimana ini tidak mengganggu ritme ibadah, ritme buka puasa, ya, ritme kita qiyamul lail, ritme baca Quran, ritme kita, mohon maaf, bersenang-senang dengan istri, ya kan dihalalkan. Jangan sampai lalu kemudian kita begadang kemalaman
lalu sahur kita lewat, lalu subuh kita lewat. Jangan sampai. Sebab jadi dikatakan apa? Wakulu washrobu. Makanlah kamu, minumlah kamu, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang hitam. Artinya apa? Muncul fajar sodik. Ya, tanda akan masuk waktu terbit matahari, sehingga waktu malam itu sudah berlalu. Lalu kemudian apa? Atimmus siyama ilal lail. Siang hari kamu wajib sempurnakan puasa sampai masuk tanda waktu malam hari. Ya, subhanallah. Ini aturan waktu, Pak, disiplin. Ya. Bagaimana kita bisa berdisiplin sahur? Sebagaimana kita disiplin buka puasa. Orang kalau buka puasa kan disiplin banget, Pak, ya. Ya, teman-teman, udah dengar azan maghrib langsung otomatis minum. Zahabal zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Maka inilah pelatihan bulan Ramadan. Ya, bagaimana kita mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan ibadah sebaik-baiknya, dengan efisiensi waktu. Allah sediakan waktu sehari 24 jam, enggak lebih, enggak kurang. Maka kita yang harus ngatur. Ya. Kita beruntung di Indonesia, ya, siang hari dan malam kita itu seimbang karena kita berada di wilayah tropis Khatulistiwa. Coba teman-teman kita, saudara-saudara kita umat muslim di negara lain yang waktu jam siangnya lebih panjang daripada malam. Puasanya lebih lama daripada kita. Ya, bisa 15 jam, bahkan ada yang 16 jam. Puasa siang harinya. Dari pagi sampai maghrib itu. Ya, ada yang mungkin juga sampai di daerah tertentu yang ekstrim itu 18 jam. Jadi malamnya cuma 4 jam. Ya. Yang puasa 15 jam itu malamnya itu singkat. Ya, belum lagi kepotong maghrib, kepotong isya dan tarawih. Enggak lama setelah itu sahur. Kita ini wajib bersyukur kepada Allah. Ada di negeri Khatulistiwa, ya, jumlah waktu siang dan malamnya itu hampir seimbang. Ya, kurang lebih 12 jam atau kurang-kurang dikit lah. Ya. Maka itu kita ini diberikan banyak nikmat oleh Allah. Maka kita harus apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kesadaran, ya, memaksimalkan, memanfaatkan waktu dengan efisien dan optimal itu harus berangkat dari nilai tauhid, dari nilai agama. Bahwa dunia ini sementara, bahwa dunia ini adalah ladang kita untuk beramal, ladang kita untuk mencari perbekalan buat hidup nanti di alam akhirat. Inilah yang menyebabkan seorang muslim itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia, kata Allah, semua berada dalam kerugian kecuali orang beriman yang memiliki 4 karakter. Pertama, dia mengenali kebenaran. Yang kedua, dia mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, dia mengajarkan kebenaran. Dan yang keempat, orang yang bersabar di atas kebenaran. Surat Wal-Asri biasanya jadi penutup perjumpaan kita, dan saya tutup, ya, dengan aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah Ustadz atas paparannya yang sungguh luar biasa dan sangat komplit dan detail, ya, terkait bagaimana mengoptimalkan Ramadan. Dan secara umum memang aktivitas pekerjaan kita di bulan Ramadan itu dan di bulan-bulan yang lainnya itu memang bernilai ibadah, ya. Tapi memang di bulan khusus di bulan Ramadan kita juga diharapkan mengoptimalkan ibadah-ibadah ritual khusus di bulan Ramadan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fahmi Salim. Buat teman-teman jamaah, jika ingin bertanya, silakan. Nah, ini kita batasi waktu pertanyaan 15 menit, ya. Jadi kita sampai jam 13.15 sehingga kita bisa lanjutkan nanti dengan pekerjaan di kantor. Pertanyaan pertama dari Mbak Putri Handika.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pekerjaan yang bagaimanakah yang membolehkan orang tidak berpuasa dan bisa diganti di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan? Ya, Di yang terima lain, kasih. silakan. Di dalam ayat Al-Quran, ya, ayat 184 itu disebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa. Ya, berpuasa bisa menyebabkan kelebihan beban, ya, dan tidak sanggup dia lakukan. Ya, karena pertama, wa'alal ladzina yutiqunahu itu adalah biasanya para ulama mengartikannya atau menafsirkannya itu bagi orang yang punya penyakit menahun. Dia nggak sanggup berpuasa. Ya, punya penyakit menahun. Ya, jadi sakitnya ini bukan harian, ya, bukan sebulan dia sembuh, tapi sepanjang tahun dia ada sakit-sakitan. Nah, ini nggak sanggup dia. Berat bagi dia melaksanakan ibadah puasa. Ya, karena orang sakit itu kan perlu nutrisi. Ya, perlu ada asupan makanan, apalagi kalau minum obat. Nah, jadi dia nggak sanggup berpuasa. Maka diganti dengan membayar fidyah. 1 hari memberi makan 1 fakir miskin. Ya, fakir miskin makan sehari itu 1 orang itu dihitung 3 kali makan. Berapa biayanya? Kalau sekali makan hitungannya 15.000, 20.000, ya tinggal dikali 3. Ya, itu 1 hari kalau dia nggak puasa. Kalau dia nggak puasa 10 hari, ya tinggal dikali 10 kali 45.000. Ya, kalau nggak puasa sebulan, ya tinggal dikali 30 atau 29 kali 45.000. Nah, itu bagi yang sakit punya penyakit menahun. Ya, ada lagi misalnya yang disebutkan di situ wa 'alal ladzina yutiqunahu adalah para pekerja berat. Ya, para pekerja kasar yang berat. Dia bukan kerja di kantor ber-AC, ya, tapi dia pekerja lapangan yang misalnya pekerja konstruksi. Ya, pekerja konstruksi, dia sepanjang tahun dia punya dibebani beban kerja. Proyek itu ada, setiap bulan ada. Dan dia tidak bisa mengandalkan pemasukan lain. Kalau bisa ada pilihan, mungkin dia lebih pilih cuti dari pekerjaan itu. Tapi nggak mungkin, karena dia nggak ada pekerjaan lain. Dia nggak ada sumber nafkah, pemasukan, pendapatan yang lain. Maka dia harus kerjakan pekerjaan itu untuk menafkahi anak, istri, keluarganya. Ya, itu masuk kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang nggak sanggup berpuasa. Ya, orang kerja konstruksi, Pak. Kalau Bapak, teman-teman kita kerja di kantor pakai AC masih enak, ya. Walaupun kerjanya otak agak berat juga memang, tapi dibandingkan yang kerja fisik, ya, angkat besi, angkat barang, nyemen, batu dan lain sebagainya, ya, memang dia nggak ada pilihan. Ya, jadi bulan Ramadan masuk itu dia masih ada pekerjaan dan harus tuntas. Ya, maka ya, dia bisa berbuka, tidak berpuasa, ya, lalu kemudian menggantinya dengan membayar fidyah. Ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi orang yang tua, renta, yang punya penyakit menahun, atau yang pekerjaan fisiknya berat. Nah, ini dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur. Ya, dan diganti dengan fidyah, bayar fidyah. Sebab kalau diganti dengan hari lain, misalnya orang sakit biasa bisa diganti dengan hari lain. Itu aturannya kan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Orang sakit biasa, sakitnya nggak angot-angotan kata orang Betawi, ya. Nggak kambuh-kambuhan, ya dia sembuh, ya nanti bisa diganti di hari lain. Tapi kalau orangnya memang penyakitnya ini memang harus jaga, ya, harus minum obat sepanjang tahun. Ada penyakit tertentu yang seperti itu kan, harus dia melekat, dia minum obat sepanjang hari, sepanjang tahun. Maka dia nggak bisa berpuasa. Maka diganti dengan fidyah.
Nah, kalau penyakit biasa sembuh, ya COVID misalnya, ya sembuh. Ya nanti dia sekarang saat ini nggak puasa, ya nanti setelah Ramadan diganti puasanya. Ya. Beda dengan orang kerja. Nah, kalau orang kerja yang tidak ada kesanggupan sama sekali, itu nggak ada kategorinya diganti dengan hari lain. Karena hari lain pun dia tetap bekerja. Sama dengan orang yang tadi, yang penyakit menahun. Ya, di hari lain dia nggak sanggup juga untuk berpuasa. Ya, karena sepanjang tahun dia ada pekerjaan. Pekerjaan itu fisik, pekerjaan itu misalnya ada, kecuali ada shiftnya malam, bisa milih misalnya. Karena ada kerja konstruksi yang malam. Ya, ada yang siang. Nah, itu kan ada shift ya biasanya kalau proyek besar itu kan dia 24 jam tapi ada shift. Nah, dia bisa milih. Nah, kalau bisa milih malam, bagus, dia siangnya bisa puasa. Istirahat. Tapi ketika dia shiftnya siang, dia nggak ada pilihan lain. Dia tetap wajib bekerja. Ya, maka dia bisa ganti itu dengan membayar fidyah. Begitu, Pak. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ada penanya yang lain? Atau mau bicara langsung? Silakan juga, nggak apa-apa, bertanya langsung. Masih ada waktu 7 menit. Ya, mudah-mudahan puasa nggak bikin rooming ya. Artinya masih normal ya. Ini hari pertama biasanya berat nih. Hari pertama biasanya berat. Ya berat, Pak. Ini jam 12, jam 1 ini luar biasa nih. Ya, ini perut udah bunyi, udah kriuk-kriuk ini ya. Ini hari pertama berat, Pak. Memang belum beradaptasi nih. Ya, belum beradaptasi ya. Jadi mungkin masih roaming lah kira-kira begitu. Ya. Betul. Jadi mudah-mudahan ini tidak dehidrasi ya, bukan karena tapi jika itu tidak ada, ya kira udah paham semua ya, insya Allah. Iya, insya Allah. Sebelum kita tutup dan dengan doa, ini ada satu pertanyaan ini baru masuk. Oh iya, dari Herman ya. Apakah diperbolehkan itikaf di masjid pada bulan puasa sedangkan ia memiliki kewajiban untuk mengurusi urusan rumah tangga dan lain-lain? Manakah yang harus didahulukan? Ya, kalau kondisi sudah memungkinkan dan pemerintah ataupun DKM ya mengizinkan ada diselenggarakan itikaf 10 hari terakhir, silahkan. Ya, tapi bagi bapak-bapak ini ya dan itu jika waktunya memungkinkan. Jika ada beban kerja yang harus dilakukan juga pada malam hari, tentu nggak bisa dikerjakan saat itikaf. Masa itikaf kita bawa laptop, bawa buku-buku, ya catatan pekerjaan kita ke masjid kan nggak ini ya, tidak pas lah. Ya, artinya apa? Kita harus dalam kondisi prima. Ya, memang mengkhususkan diri. Itikaf itu kita tidak ada pekerjaan dunia, Pak. Jadi harus fokus itikaf itu ibadah ritual, mahbah. Ya, baca Quran, zikir, sholawat, banyak sholat sunnah, dan sebagainya. Aktivitas dunia itu tidak ada. Artinya yang berkaitan dengan dunia. Karena memang itikaf itu murni berdiam diri di masjid untuk ibadah mahbah. Ini yang membedakan dengan yang lain, ibadah lain nih. Ya, kalau yang lain ibadah dalam pekerjaan sambil kerja sambil ibadah bisa, tapi kalau itikaf memang beda, dia punya kekhasan tersendiri. Ya, maka itu nggak boleh dicampur-campur. Nah, itu fungsinya itikaf. Ya, bahkan yang menurut satu mazhab itu yang namanya itikaf Ramadan itu ya harus 10 hari itu tinggal di masjid 24 jam. Kalau kita kan itikafnya masih kalong, ya pulang pergi. Berangkat habis maghrib, ya pulang habis subuh, pulang ke rumah. Itu kata sebagian ulama itu bukan itikaf namanya, ya. Tapi dapat setengah pahala itikafnya lah, kira-kira begitu. Ya, tapi ada juga mengatakan walaupun sesaat berdiam diri itu juga benar itikaf. Tapi yang itikaf Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu adalah
memang 24 jam tinggal di masjid dan untuk fokus ibadah tanpa ada kegiatan-kegiatan, aktivitas yang berkaitan dengan dunia. Ya, berkaitan dengan dunia. Ya. Nah, maka itu memungkinkan bagi Bapak kalau memang bisa cuti 10 hari, nah itu. Tapi kan nggak mungkin ya cuti 10 hari itu di akhir Ramadan. Ya. Kemudian bagi ibu-ibu bagaimana? Ya ibu-ibu ini juga menjadi tugas tersendiri di Ramadan ini harus mempersiapkan segala sesuatunya bersama Bapak yang mendampingi anak-anak, apalagi anak-anaknya putra putrinya masih kecil-kecil misalnya. Ya tentu kita jangan memaksakan diri. Ya demi itikaf lalu anak telantar. Ya demi itikaf lalu pekerjaan terlantar. Tidak begitu. Ya artinya kita ada skala prioritas. Ya lihat ya kalau memang bisa ya anak-anak kita sudah mandiri, sudah bisa sahur sendiri, masak sendiri, ya kan? Nah, bisa ibadah sendiri tanpa harus digoro-goro sama orang tuanya, ya itu silahkan bisa. Tapi kalau mereka perlu pendampingan, ya jangan. Ya lebih baik itikaf di rumah. Ya, sebagaimana itikaf di masa pandemi tahun lalu itu kita beritikaf di musola rumah, bisa. Jadi sambil di rumah, sambil itikaf. Itu namanya itikaf di musholal buyut. Jadi rumah kita itu ada musolanya. Ada tempat khusus buat sholat, keluarga. Nah itu itikaf di situ boleh. Dalam situasi darurat, dalam keadaan tertentu. Demikian, wallah alam. Ya, Taib, jazakallah. Maaf, ini ada satu lagi penanya dari Facebook ya, yang pemirsa di Facebook. Assalamualaikum Ustaz, apakah infus cairan mineral atau suntik vaksin urat nadi termasuk perkara pembatal puasa? Tidak. Ya, jadi infus sebentar. Kalau vaksin ya atau imunisasi ya atau vaksinasi itu adalah obat ya, bukan makanan. Dia bukan menyuntikkan makanan, bukan menyuntikkan nutrisi yang membuat badan jadi segar, ya, membuat badan itu bertambah nyaman dan segar karena ada nutrisi masukan makanan dan minuman khusus. Ya, nah kalau vaksin atau suntik karena sakit, ya kita berobat ke dokter. Nah kalau zaman dulu kan berobat ke dokter masih banyak yang pakai suntik ya. Kalau sekarang mungkin udah jarang. Ya, kalau dulu kita masih kecil, saya itu kalau sakit panas, demam tinggi ya ke dokter itu biasanya disuntik ya sama dokter atau mantri ya. Setelah itu dikasih obat. Ya, sekarang rata-rata katanya kalau dokter sekarang itu udah nggak pakai suntik lagi. Ya cukup obat aja, obat resep. Ya, itu enggak itu bukan nutrisi, itu untuk obat ya. Itu tidak membatalkan puasa. Ya, sesuai dengan fatwa para ulama ya mengatakan demikian, kecuali vaksinasi atau suntikan imunisasi itu melalui apa? Mulut atau rongga, memasukkan cairan. Nah, itu baru ya batal. Ya, tapi kalau disuntik tidak, apalagi dia masuk ke otot ya. Apa itu istilahnya? Muskular apa gitu ya, istilah kedokterannya itu ya. Nah, kalau infus, nah bedakan nanti kalau infus ini apa? Mau infus apa? Kalau untuk ya membantu dia masukkan cairan ataupun makanan itu infus nutrisi, ya itu bisa membatalkan. Ya, membuat tubuh menjadi segar. Tapi kalau tidak, ya infus ini adalah bagian dari obat ya untuk memasukkan obat ya karena tidak bisa melalui tenggorokan, orangnya nggak sadar gimana? Ya, orang nggak sadar. Sementara harus masuk obat, ya itu dengan cara diinfus. Ya, nah, itu nggak batal kalau untuk obat. Tapi kalau untuk makanan, minuman itu bisa membatalkan. Wallahu a'lam. Ya, Taib. Ya sudah lewat 1 menit. Jazakallah Ustaz atas paparannya. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada pengumuman sedikit tentang program Ramadan IM2 ya, tentang super sedekah yang sudah saya sampaikan di chat. Itu ada program, jadi santunan untuk anak yatim dan kaum duafa dan sembako peduli masing-masing ada kodenya ya untuk santunan yatim dan kaum duafa. Nanti di infaknya itu diakhiri
angka 1 dan sembako peduli diakhiri angka 2 ya. Kemudian donasi bisa disalurkan melalui transfer Bank Syariah Mandiri, Bendahara SKI Indosat M2, atau melalui transfer OVO di 0815 102 01313. Ya, mudah-mudahan ini sebagai bagian dari optimalisasi ibadah Ramadan kita ya untuk memaksimalkan program Super Sedekah ini. Jazakallah Ustadz atas paparannya. Kita tutup karena waktu habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Ustaz Fahmi Salim dan semua jamaah M2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.